Mahkamah Konstitusi menggelar pemilihan pemimpin baru pada Kamis hari ini, menyusul keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Sejak Selasa petang kemarin, posisi Ketua MK pun sudah kosong. Lembaga penjaga konstitusi ini berada di bawah kepemimpinan Wakil Ketua MK Saldi Isra. Atas kekosongan pucuk pimpinan MK yang dipimpin oleh Jimli Asidiki memerintahkan agar Wakil Ketua MK saat ini memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin baru untuk masa jabatan 5 tahun yang akan datang. Sekjen Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan menyampaikan pemilihan ketua baru Peradilan Konstitusi itu akan digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terkait mekanisme pemilihan ketua MK baru, nantinya sesuai yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023 tentang pemilihan pimpinan MK. Merujuk PMK Nomor 6 Tahun 2023, pemilihan dilakukan melalui rapat pleno yang tertutup untuk umum dengan metode musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai mufakat, digelar pemungutan suara antar hakim menggunakan surat suara. Setiap hakim yang hadir melingkari nomor urut dari salah satu nama hakim yang dipilih. Jika tidak, maka yang bersangkutan dianggap abstain. Seandainya hakim melingkari lebih dari satu nama, maka suara dianggap tidak sah. Surat suara kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara untuk dilakukan penghitungan. Hakim yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah hakim yang hadir ditetapkan sebagai ketua MK terpilih. Namun, jika hasil imbang, maka pemungutan suara akan terus dilakukan. Hal ini yang terjadi pada pemilihan Anwar Usman sebagai ketua MK pada Maret lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara
dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya. Dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.